Gempa 4,7 magnitudo rusak sejumlah bangunan di Tarakan. Belajar di kelas bocor, siswa takut atap ambruk. PSG kalah 2-1 dari Bayern. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 7 November 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, gempa 4,7 magnitudo yang terjadi di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu malam, merusak sejumlah bangunan dan sebuah pusat perbelanjaan. Antisipasi bahaya, pasien dan tim medis sempat evakuasi diri keluar dari rumah sakit. Rumah sakit Yusuf SK goyang, pasien semua pada keluar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tarakan merilis info gempa 16 km sebelah tenggara kota Tarakan, Rabu malam. Tepatnya pada pukul 18.30 WITA, gempa tersebut berkekuatan 4,7 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Warga sempat panik saat mengalami getaran yang cukup kuat. Rekaman warga memperlihatkan sejumlah pasien dan tim medis berhamburan keluar rumah sakit untuk mengungsi. Rekaman lainnya terlihat detik-detik getaran gempa di sejumlah sudut kota Tarakan. Kepala Stasiun BMKG Kota Tarakan, Muhammad Sulam Hilmi bilang, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan aman dari gempa susulan. Kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan. Belum ada konfirmasi resmi terkait korban luka atau korban jiwa dari dampak gempa tersebut. Namun beberapa rumah warga dan sebuah pusat perbelanjaan di Tarakan rusak parah. Februari Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran kembali terjadi di kota Balikpapan. Sebanyak 2 ruko terbakar, yakni ruko bahan pokok dan ruko bengkel. Kebakaran terjadi di kawasan Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan. Kali ini yang terbakar adalah 2 ruko, yakni ruko sembako, sementara 1 ruko lainnya merupakan bengkel. Api mulai terlihat pada pukul 8 pagi dan dapat dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Ini ada kurang lebih kalau kayak itu ada 2 ruko sebenarnya ya. 1 ruko tapi dipakai dua petak seperti itu. Jadi 1 petak itu isinya kayak spare part kendaraan. Yang satunya berisi bahan-bahan seperti riso, minuman, kemudian dan yang lain seperti itu, bahan pokok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, sementara kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah rumah warga di Kelurahan Tanah Merah, Samarinda terdampak banjir lumpur. Lumpur diduga berasal dari aktivitas pertambangan yang tak jauh dari permukiman. Rumah Murni di kawasan Jalan Poros Samarinda, Bontang ini menjadi langganan banjir saat hujan turun. Parahnya lagi, banjir disertai lumpur yang mengendap. Murni bilang dulunya banjir tidak pernah separah saat ini. Namun dalam 1 tahun terakhir, banjir lebih sering terjadi dan bercampur lumpur yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan yang tak jauh dari permukiman. Murni yang tinggal dengan suaminya yang sedang sakit ini hanya bisa pasrah.
Saat banjir terjadi, mereka harus mengungsi. Kita sudah ada, dalam setahun ini selama ada tambang dari atas itu ini lebih parah. Kalau dulu memang betul parit, tapi kan tidak separah ini Pak. Jadi ya gimana jalan keluarnya, suami sudah kayak gitu, terus anunya kayak gini, hancur semua rumah. Jadi gimana aku tidak tahu sudah Pak, mau berbuat apa lagi. Suami sudah tidak bisa kerja, rumah hancur. Hal serupa juga dirasakan warga sekitar. Kontrakan Mukri yang dulunya ditempati, kini kosong ditinggal penghuninya lantaran terdampak lumpur jika banjir. Mukri yang tinggal sebatang kara terpaksa mengungsi ke tempat aman. Kini rumah milik anaknya yang ia tinggali, kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau banjir baru aja itu gara-gara tambang itu. Oh, gara-gara tambang. Gara-gara tambang itu. Kalau dulu nggak pernah banjir. Dulu nggak pernah banjir, tapi nggak pernah lumpur ini. Nggak pernah naik banjir, tapi nggak sampai lumpur. Ya itu tambang. Tambang ya. Ya. Kalau Pak sekarang warganya pada ngungsi sama seperti Bapak gini atau gimana? Ya yang kena dampak banjir. Pada mengungsi ya. Ya. Warga berharap pemerintah bisa memberikan solusi agar warga bisa aman dari dampak lumpur yang diduga dari aktivitas tambang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Diduga lahan pertanian tercemar lumpur saat banjir terjadi. Petani pisang di Samarinda terancam gagal panen lantaran ratusan pohon pisangnya rusak, bahkan mati. Lahan pertanian warga di Jalan Poros Samarinda Bontang di kilometer 23 Kelurahan Tanah Merah terendam banjir lumpur. Akibatnya lahan pertanian pohon pisang ini terlihat menguning dan bahkan sebagian mati. Petani menyebut tanaman pisang mereka serta tanaman pohon jati dan gaharu di areal ini tercemar banjir lumpur. Lumpur tadi diduga berasal dari aktivitas tambang yang hanya berjarak 500 meter dari kawasan ini. Akibatnya tanaman pertanian di sini sebagian mati dan terancam gagal panen. Oh, berarti kebun pisangnya ini mulai menguning ini Pak? Sudah bukan menguning lagi, sudah mati. Banyak yang mati, sudah banyak yang hilang ini. Tadinya ini penuh ini pohon pisang ini. Jadi pertama menguning sampai ya ini mati, sudah kering semua ini. Sebagian ada yang masih anak-anak masih bagus itu kami pindah. Sementara itu pihak kelurahan membenarkan di hulu kawasan ini ada pembukaan lahan. Namun ia tidak mengetahui apakah ini lahan pertambangan. Saat meninjau lokasi beberapa waktu lalu, pihak kelurahan tak menemukan aktivitas tambang dan hanya menemukan patok kaplingan. Memang benar ada lumpur di sana. Ketika kita selusuri lagi, ternyata hulunya itu ada pembukaan lahan. Saya bicara tambang atau apa, saya tidak tahu itu tambang atau pembukaan lahan. Karena waktu kami datang itu ada patok kaplingan. Akibat lumpur tadi, petani pisang alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, belajar di kelas bocor, siswa takut atap ambruk. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Sejumlah peserta didik SD Negeri 10 Banjarmasin mengaku khawatir saat berada di dalam ruang kelas. Kerusakan atap yang terlihat bolong dan rapuh membuat mereka takut kejatuhan material bangunan.
Atap ruang kelas di SD Negeri 10 Banjarmasin terlihat rusak dan berlubang. Sebagian material bangunannya bahkan telah mengelupas. Terlebih setiap hujan turun, air masuk ke dalam kelas dan membuat lantai menjadi licin. Peserta didik mengaku sering kebasahan saat belajar dan takut jika sewaktu-waktu atap yang lapuk ambruk. Takut deh. Kenapa takut? Ngumpul di atas. Ini memang sudah lama kah? Lawas deh. Sementara sejumlah peserta didik berharap ada perbaikan agar mereka bisa belajar tanpa rasa takut. Diperbaiki atapnya. Supaya Tidak terganggu. biasanya kalau hujan gimana? Ruang kelas? Basah. Aktivitas jadi terganggu jadinya. Kondisi ini sudah terjadi sejak awal tahun 2025. Peserta didik berharap segera dilakukan perbaikan agar mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa rasa khawatir. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, penyelesaian proyek perbaikan jembatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 31,5 masih menyisakan PR bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Kalsel. Hampir sepekan setelah jembatan dibuka, jembatan Sungai Ulin kembali mendapat keluhan warga terdampak. Gatot, warga terdampak pembangunan yang rumahnya berada tepat di samping jembatan, mengeluhkan akses jalan menuju rumahnya yang sangat curam. Sejak jembatan dibuka, istrinya tidak berani mengendarai motor karena tanjakan yang terlalu curam. Selain itu, kabel menjuntai juga belum dibenahi sampai bisa dijangkau oleh tangannya. Warga berharap akses jalan ke rumah yang terlalu curam dan kabel yang menjuntai bisa dibenahi. Sangat. Jadi dengan perubahannya ini, istri saya sekarang nggak berani lagi bawa kendaraan naik. Jadi kendaraan kita naikkan dulu ke pinggir aspal, baru istri saya jalan kaki. Jadi naik turun saya nggak berani lagi berangkat dinas. Sementara pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN bilang, untuk kabel menjuntai, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami akomodasi di akses-akses sudah dikerjakan. Terkait kabel yang menjuntai itu hampir kabel optik. Kabel optik ya kami masih follow up ya, dengan kabel seluler. Sambil berjalan. Ini kenapa? Sambil berjalan gitu terkait kabel. Sementara akses ke rumah warga di sekitar jembatan akan dibuat dengan timbunan dan cor beton. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, antrean panjang terlihat memadati SPBU Pulau Laut Banjarmasin. Bahan bakar minyak jenis Pertamax menjadi yang paling diburu warga. Sementara itu, antrean untuk BBM jenis Pertalite terlihat lebih sedikit dibandingkan Pertamax. Sejumlah pengendara motor terlihat antre di SPBU Pulau Laut Banjarmasin. Mereka menunggu SPBU dibuka kembali setelah waktu istirahat. Bahan bakar minyak jenis Pertamax menjadi yang paling diminati warga. Akibatnya antrean panjang terlihat hampir menutupi jalan raya. Operator SPBU menyebut antrean BBM jenis Pertamax sudah ramai sejak sore hari, setelah stok Pertamax habis di sejumlah SPBU. Banyaknya minat warga menggunakan Pertamax diduga setelah ramai motor berebet usai menggunakan BBM jenis Pertalite beberapa hari terakhir. Sementara itu antrean BBM jenis Pertalite yang biasanya memanjang, kini nampak lebih sepi. Beralih ke informasi lainnya, saudara. Setelah cukup lama diisi dengan penjabat sekretaris daerah, Wali Kota Lisa Halabi lantik Sirajoni sebagai sekretaris daerah definitif Banjarbaru. Dilantik resmi menjadi sekretaris daerah definitif Kota Banjarbaru.
Sirajoni siap mengawal visi misi Wali Kota Lisa Wartono. Sirajoni menyebut adanya pemotongan anggaran tentu menjadi tantangan berat yang harus dihadapi pemerintah Kota Banjarbaru pada tahun 2026 mendatang. Namun demikian, sejumlah kegiatan akan menyesuaikan kemampuan daerah dengan menitik beratkan kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi saya sebagai sekda tentunya harus mampu mengkoordinir, mendinamisator beberapa SKPD, beberapa mungkin masyarakat juga untuk melaksanakan program-program tersebut. Sementara Wali Kota Lisa Halabi berpesan agar sekda yang baru dilantik bisa mengawal dan bersinergi untuk mewujudkan visi misi Banjarbaru Emas. Bisa menjalankan amanah ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan bisa bersinergi, bisa menjalankan visi misi pemerintah Kota Banjarbaru dengan baik tentunya. Dalam jabatan yang baru, pihaknya juga berharap sekda yang dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Petugas mengamankan seekor burung bangau tongtong yang diperjualbelikan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Burung bangau ini diamankan BKSDA Kalimantan Timur untuk selanjutnya dilepas liarkan di hutan lindung Sungai Wain. Seekor burung bangau tongtong atau bahasa latinnya Leptoptilus javanicus diamankan petugas di sekitar kawasan tempat pelelangan ikan Kelandasan Balikpapan, Kalimantan Timur. Burung bangau yang termasuk fauna dilindungi ini akan diperjualbelikan oleh warga. Burung ini termasuk jenis burung pesisir laut yang habitatnya di kawasan hutan mangrove dan padang lamun. Sirajudin pemilik burung bilang membeli burung ini seharga Rp150.000 dari kenalannya yang awalnya memelihara burung ini dan akan dijual Rp200.000. Namun belum sempat dijual, petugas lebih dulu mengamankan burung bangau ini. Di rumahnya kan, nah mungkin tidak, dia kan ini makanannya tiap 1 kilo dibelikan ikan. Iya. Nah, mungkin tidak sanggup sudah kan dibawa sudah ke sini. Dijualnya sampai 150. Burung bangau tongtong ini selanjutnya dibawa petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan di hutan lindung Sungai Wain, Balikpapan. Melaporkan bahwa ada bangau tongtong di TPI Kelandasan. Jadi karena ini dilindungi, kita akan rescue dan rencana kita kondisi karena kondisi burung bangaunya aktif dan tidak jinak. Burung bangau tongtong termasuk dalam hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.